Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kamu sampai di Korea untuk bekerja, tahu nggak sih apa yang akan kamu lakuin pas pertama kali sampai di Korea? Siapa yang harus kamu temui? Di mana kamu akan tinggal sebelum bekerja? Gimana nanti kamu makan? Dan komunikasi sama keluarga gimana nanti internetnya? Kapan ketemu sama pihak perusahaan? Dan kenapa tidak langsung dijemput sama sajangnya atau bos dari perusahaannya? Oke guys, semua pertanyaan itu akan dijawab oleh seseorang yang akan aku temui. Dan mungkin juga akan kalian temui nanti pas pertama kali sampai di Korea. Siapa ya orangnya? Tonton videonya sampai habis ya guys. Nah, untuk menemui beliau, yuk temenin aku pergi ke suatu kota yang disebut pusatnya orang asing, kampung halamannya orang Indonesia di Korea, kota beribu cerita buat pekerja. Ada yang tahu di mana? Di mana yuk kira-kira? Di mana lagi kalau bukan kota Ansan? Let's go. Sedikit cerita tentang kota Ansan nih guys. Kalau kalian pergi ke Korea, wajib banget nih pergi juga ke kota Ansan. Kenapa ayo? Ansan itu bukan hanya dekat dengan kota Seoul, ibu kotanya Korea guys. Ansan juga kota yang menarik banget loh. Karena di Ansan, meskipun di Korea, kalian bisa banget nih nemuin banyak restoran Indonesia yang tentu bisa mengobati rasa kangen kalian pada makanan Indonesia yang rasanya khas dan otentik tentunya. Mau makan bakso, mie ayam, es dawet, semuanya ada pokoknya guys. Yang penting nih, perut kalian siap aja nampung semuanya ya. Ansan juga banyak didatangi pekerja Indonesia yang baru datang ke Korea guys. Untuk apa biasanya? Untuk beli HP baru lah, registrasi kartu internet lah, atau aktivasi kartu ATM dan M-Banking karena di sana banyak bank yang menyediakan translator orang Indonesia juga. Nah, kalau kalian sudah capek nih ekspor ke kota Ansan seharian, kalian coba deh hubungi teman LPK yang dulu belajar bareng atau mungkin satu daerah sama kalian di Indonesia karena mereka pasti ada base camp tuh di Ansan. Bisa banget kalian silaturahmi sekalian istirahat di sana. Dan yang paling membahagiakan nih guys, di Ansan juga ada masjid loh guys. Jadi jangan lupa untuk ke masjid ya guys. Susah banget loh sholat jamaah di Korea. Kapan lagi coba? Nah, udah sampai nih di stasiun Ansan. Yuk kita keluar stasiun dulu yuk. Ansansie Wanyonghamnida. Selamat datang di kota Ansan. Akhirnya setelah 2 jam perjalanan sampai juga ya guys. Yuklah langsung meluncur ke lokasi meet up bareng someone spesial yang bisa jawab pertanyaan teman-teman. Tahu nggak sih guys, kalau ke Ansan nih berasa banget kayak di Cikarang. Ya, Cikarang, tahu kan Cikarang Bekasi itu? Karena vibes-nya mirip banget dan bisa kita temui banyak banget orang Indonesia di sana. Gak heran nih kalau kota ini dijuluki
kampung halamannya orang Indonesia di Korea. Oh ya, orang yang mau aku temui ini adalah guru aku guys. Beliau adalah orang yang membimbing aku dan 109 orang CPMI lainnya saat pertama kali sampai di Bandara Incheon International Airport dan membimbing kami di Ansong Training Center. Beliau adalah orang Indonesia yang kebetulan sudah tinggal lama di Korea dan bertugas membimbing pekerja migran Indonesia yang baru sekaligus menerjemahkan bahasa Korea dari pengajarnya. Nah, itu dia guys, tempat meet up kita guys. Warung kita. Oke guys, karena banyak banget teman-teman CPMI yang bingung dan nanyain aku, kalau udah lulus tes bahasa Korea, terus prelim, dan sudah pemberkasan, apa aja sih yang harus disiapin sebelum terbang ke Korea? Dan saat sudah sampai di Korea itu ngapain hari pertamanya itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan dijawab oleh Ibu Yuli. Bu Yuli, apa saja hal yang harus CPMI siapkan sebelum terbang ke Korea? Jadi kalau menurut saya sebelum mereka terbang ke Korea itu siapkan seperti buku catatan, Oh iya, buku catatan, terus juga obat-obatan untuk keperluan pribadi tapi tidak perlu dalam jumlah yang banyak. Jadi kok untuk sementara saja, misalnya selama 1 minggu untuk 2 minggu, nah itu nggak usah banyak-banyak. Nah kalau sampai di Korea ya seperti yang sudah teman-teman ketahui, biasanya kan dijemput sampai di bandara itu dijemput oleh pihak dari Kabis ya kan. Nah, dan sesuai dengan jadwal dari Kabis itu mereka harus dibawa ke training center. Dan sesuai dengan jadwalnya di training center itu ada yang di Hwaseong, ada yang di Ansong, atau juga ada yang di Cheonan. Nah, kenapa dibawa ke sana? Karena tugas mereka itu adalah menerima pendidikan selama 16 jam. Juga itu harus melakukan medical check up untuk pemeriksaan penyakit menular. Nah, penyakit menular dan pemeriksaan narkoba. Hasil dari pemeriksaan tersebut medikal itu langsung dibawa dikirim langsung dari pihak rumah sakit yang di Brebes itu ke imigrasi setempat. Nah, itu tujuannya untuk pendaftaran ID card-nya di saat mereka sudah daftar ID card, persyaratannya untuk pemeriksaan narkoba dan medikal itu udah ada di imigrasi setempat. Terus mereka juga diharuskan membuka rekening bank. Nah, rekening itu karena mereka itu belum memiliki ID card. Benar. Memiliki ID card karena itu dibuatkan rekening sementara. Nah, kalau sudah punya ID card, rekening itu bisa diregistrasi dengan ID card-nya. Langsung berarti. Nah, karena belum memiliki ID card, jadi mereka sebenarnya kan tidak bisa membuat rekening. Harusnya nggak boleh. Nah, akhirnya dibuatkan di Kabis, tapi kadang-kadang sampai di pabrik itu juga pabrik itu biasanya ada yang pabrik itu menggunakan rekening untuk terima gaji, contohnya IBK semua, semua. Nah itu nanti kalau sampai di pabrik ternyata tidak harus menggunakan rekening yang dari Kabis, berarti bisa diganti dengan rekening yang ditentukan di perusahaan. Terus, nah, jadi mereka itu tugasnya di menerima pendidikan 16 jam itu wajib karena kalau CPMI itu pekerja asing itu kan 16 jam, sedangkan perusahaan juga diwajibkan mengikuti pendidikan juga. Perusahaan juga? Perusahaan itu juga mengikuti pendidikan yang dari Nodongdu. Jadi sama-sama menerima pendidikan. Jadi terus kalau di training center itu 3 hari kan? Betul 3 hari. 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari. Itu sampai 3 hari baru dijemput oleh perusahaannya dan mereka biasanya di sana itu diharuskan menerima pendidikan contohnya dalam hal apapun kan, seperti imigrasi, pelajaran imigrasi, pelajaran tenaga kerja, undang-undang keselamatan kerja ya kan. Terus juga yang yang penting itu mereka itu harus tahu cara membuang sampah di Korea. Karena berbeda dengan di Indonesia ya Bu ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan karena kita di negara orang ya kan, harus tahu bagaimana membuang sampah di negara tersebut. Nah, itu kan kita nanti menerima pendidikan 16 jam Bu, seperti pendidikan imigrasi atau membuang sampah dan hal-hal penting yang harus kita tahu di Korea. Itu yang ngasih pendidikannya
Orang Korea atau orang Indonesia, Bu? Orang Korea. Orang Nah, Korea, saya yang mendampingi Nah, mereka. kalau orang Korea ngajar kita nggak semuanya bisa bahasa Korea. Ya, meskipun sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia, tapi harus dijelaskan secara gamblang dengan bahasa Indonesia. Iya, betul. Itu butuh banget. Karena benar. kalau hanya dijelaskan di bahasa Indonesia, mereka sambil baca pasti ngantuk, pasti lupa. Pasti lupa, betul sekali ya, betul. Nah, pas 3 hari itu, Bu, tadi kan ada medical check up. Itu medical check up-nya itu dilaksanain di hari keberapa? Hari pertama dan Hari pertama langsung medical langsung gitu. medical. Jadi kebanyakan medicalnya itu kalau memang ada yang positif terjangkit penyakit menular, biasanya pada hari itu juga, karena biasanya sehari langsung keluar kan? Langsung keluar ya hasil sehari medical keluar itu. itu mereka juga harus langsung pulang. Langsung pulang hari itu juga Iya, ke iya, Indonesia. pulang dari pada hari itu karena seperti yang sudah kalian ketahui, Iya, perjanjian MOU antara Indonesia dan Korea. Korea. Jadi pekerja asing yang datang ke Korea tidak boleh mengidap penyakit menular. Menular. Penyakit menular seperti TBC, Iya. penyakit kelamin. Aha. Ya, makanya proses Korea itu medicalnya banyak sekali karena emang bener-bener harus bersih, guys. Ya, Bu ya. Jadi kalau di sini pemeriksaannya otomatis lebih akurat. Lebih akurat lagi Jadi karena nggak di bisa Korea dibohong langsung. karena pemeriksaannya di sini kalau sekali pemeriksaan Aha. itu positif, dia akan melakukan 2 kali Periksa ulang, periksa ulang. memastikan Nah, itu. kalau 2 ulang itu negatif, berarti negatif. Negatif. Nah, diperiksa lagi 3 kali 3 berarti. kali. Nah, kalau 3 kali negatif, berarti tiga kalinya negatif berarti Emang negatif. negatif. Tapi kalau ketiga positif, berarti Berarti positif. mau nggak mau pulangnya, Bu ya. Ya itu harus pulang. Nah, Ibu, ini kan zaman sekarang tuh orang-orang tuh pasti butuh banget internet, Bu. Di training center nanti ada internet ya, Bu? Biasanya tidak disediakan. Iya. Bukan berarti Korea kok nggak ada internetnya ya gitu ya. Ah. Terus anak-anak komplainnya kan di sini. Iya. Jadi karena tujuannya di sana itu menerima Pendidikan. pendidikan. Jadi kalau biasanya setelah selesai pendidikan itu kadang-kadang dibuka. Oh iya. Dibuka tapi cuma beberapa jam saja gitu. Jadi Dibatasi. selama di training center itu cuma saya harap kalian juga lebih fokus sementara, maksudnya bertahan lah. Iya. Ya sabar sementara, sabar Jual sementara karena memang tujuannya di sana itu di samping kalian lebih menerima pendidikan Iya. juga supaya kalian lebih fokus pada istirahat. Istirahat betul. Nah, istirahat karena kalau nanti sampai di perusahaan kondisi kalian sudah fit, bukan lagi capek-capeknya. Benar gitu. banget. Nah, berarti untuk teman-teman yang mau datang ke Korea, kalau bisa dari rumah itu mempersiapkan roaming atau ya roaming sih lebih tepatnya pakai internet yang dari Indonesia dibawa ke sini. Meskipun harganya agak mahal tapi itu lebih baik. Meskipun karena 3 hari itu kita harus fokus sama pendidikannya, Bu ya. Nah, di saat pendidikan itu kita harus benar-benar istirahat yang cukup, nggak boleh terlalu. Kadang-kadang teman-teman saking kangennya sama keluarga, Bu, teleponan gitu sampai malam, paginya harus bangun lagi gitu kan. Pas sampai perusahaan nanti jemput sama sajangnya capek duluan itu ya, Bu. Nah, itu pas dijemput sama bosnya di hari keberapa, Bu? Hari ketiga. Oh, hari ketiga. Ya Hari biasanya hari ketiga penjemputannya mulai jam 10. ketiga. Mulai jam 10. Mulai jam 10. Jadi teman-teman yang sudah didaftarkan perusahaannya dijemput di daerah Daegu atau Gwangju sudah diumumkan jauh sebelum hari. Iya. Sudah kita atur sebaik mungkin mereka akan dijemput di Daegu, di Gwangju sudah kita bagi. Dan pada hari ketiga setelah itu mereka kita bagi yang ke Daegu, yang ke Gwangju, yang dijemput di training center Langsung. dan disendirikan. Jadi mereka kalau yang ke Daegu biasanya sebelum jam 9 itu sudah harus berangkat. Oh, karena lebih jauh. Jauh. Iya, betul. Dan sampai di training center sana di Daegu, perusahaan Anda sudah menunggu. Udah nunggu di sana bosnya berarti ya, ya. Udah nunggu dan mereka langsung dijemput oleh perusahaan sesuai dengan kontrak kerjanya masing-masing. Dan hari pertama di Korea ini kan pasti teman-teman kaget, Bu, karena yang biasanya makan makanan yang banyak rempah di Indonesia ini di training center makanannya gimana, Bu? Di training center ya kita sesuaikan masakannya Indonesia. Yang Iya. jelas jangan khawatir tidak menyediakan makanan yang berbau babi, Oh, pasti. sapi, Iya, tidak iya, ada. iya. Tapi makanan tersebut tidak menjamin halal. Oh iya Tahu iya. kan? Tahu paham. Kadang-kadang kayak minyak atau apa segala macam itu kan kita nggak tahu kan makanya. Tapi ya pasti sebisa mungkin di situ disesuaikan dengan orang-orang yang ada ya, Bu ya.
Jadi mungkin makanan-makanannya kimchi ada nggak kimchi? Ada. Ada kimchi ya. Kimchi enak guys. Kalau teman-teman belum pernah nyobain kimchi, cobain dulu di Indonesia, nanti dibandingkan di sini gitu kan. Nah, pesan ibu buat teman-teman yang mau terbang ke Korea nih. Terakhir, teman-teman yang mau terbang ke Korea kan kadang ekspektasinya itu terlalu tinggi Bu. Kadang-kadang kita bakal nanti nerima penghasilan segini, pekerjaannya itu pasti nggak capek-capek banget, karena nggak sedikit Bu anak-anak yang baru lulus sekolah langsung ujian IPS topik ya lulus, belum pernah kerja, langsung nyampe sini Bu, langsung terima penghasilannya gede dan belum pernah bekerja sama sekali. Itu pesan ibu gimana Bu? Saya pikir kalau yang teman-teman yang masih baru ya, itu untuk bisa menerima kerja di sini, menerima ya, itu kayaknya butuh waktu. Karena terus berhayal kan seperti anak-anak senior, teman-teman senior ya kan, seniornya yang sudah kelihatannya mapan, gajinya gede. Temanmu senior itu juga dulu pertama ke Korea itu butuh proses untuk menjadi seperti itu, ya kan? Iya, betul, Tidak betul. bisa langsung kita duduk manis, langsung sukses itu tidak ada. Enggak Kita itu merangkak dari nol, Iya. ya kan? Dari mulai kerja ini, kerja itu, kerja begini itu butuh proses untuk menjadi yang lebih baik itu ya Iya. kan? Jadi jangan berangan-angan yang tinggi dulu kalau mau Betul. ke Korea. Jadi yang diangan-angankan, saya bisa kerja apa enggak nanti? Ah, Nah, iya. saya bisa menyesuaikan diri apa enggak? Mm-mm. Nah, kalau jadi semua tergantung niat juga. Benar. Kalau kita niatnya bekerja, jadi kita harus konsisten sama niat Anda terus Oh, iya. niatnya bekerja ya kan. Iya. Oke teman-teman, karena semua pekerjaan itu pasti capek ya Bu. Iya, enggak ada yang enggak ada capek. Lihat aja orang Korea. Orang Korea itu kerjanya seperti apa? Iya Ya, benar, totalitas itu banget. lebih 2 kali lipat lebih keras dari Anda. Iya, dari orang-orang asing mereka tuh kerjanya bener-bener totalitas banget, bener-bener semangat gitu ya. Totalitas. Terus menghargai waktu, Iya banget, Ah. kemarin waktu. konsekuen, on time, Iya. tidak pernah terlambat. Iya. Nah kan, terus kerjanya juga tanpa harus dilihat CCTV juga, dia tak konsekuen kalau nggak sama Iya. kerjaannya. Tanggung jawab sama Iya, pekerjaan. betul. Jadi kalau kamu pengen menjadi orang sukses, kita mulai belajar, oh introspeksi itu lebih Iya. penting. Oh berarti aku begini salah. Oh kalau begini aku benar. Kalau begini kita tetap gali kemampuan kita sendiri untuk menjadi yang lebih dan Iya. potensi diri kita sendiri supaya lebih baik. Baik lagi. Hmm. Oke, mungkin itu aja Bu yang harus saya tanyakan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ada yang mau ditambahin Bu? Terima kasih. Iya. Dalam buat teman-teman yang masih baru dan yang sudah sampai di Korea, sehat selalu dan Amin. sukses. Jangan lupa di Korea jaga kesehatan baik-baik. Kalau ke Ansan, mampir ke warung kita. Iya, warung kita itu di mana Bu Ansannya Bu? Warung kita sebenarnya tempatnya di belakang sendiri. Baru dari Ansanjong kita Iya. di belakang sendiri. Tapi menu-menu kita lebih lengkap gitu. Kita rasanya juga oke. Kalau kalian mencoba, yang sudah mencoba pasti udah tahu. Kalau yang belum silahkan mampir. Ayo mampir teman-teman, gampang kok rutenya. Jadi kalau teman-teman keluar dari Ansan Yok lurus aja terus. Kalau kita mau ke masjid itu pertigaan. Kalau masjid itu belok kanan, kita belok kiri guys. Unless, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau teman-teman mau tahu di mana itu warung kita, lokasinya udah aku tulis di deskripsi video ya guys.
Dan yang mau kenal sama Ibu Yuli, bisa juga add Facebooknya di deskripsi video juga. Oke, Sejati Story. Stay positif, be yourself.